Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ranggaditya bersama Hardi Melandri dan Muhammad Arya Rulianto akan membuat video pembelajaran tentang komunikasi dan informasi institusi media. Di sini ada pengertian institusi media. Menurut Dennis McQuail, akibat perubahan teknologi, fenomena komunikasi massa tetap bertahan dengan framework yang utuh dari institusi media massa. Aturan secara luas ini digunakan untuk mengatur organisasi media dan aktivitasnya bersama-sama dengan praktik formal dan informal. Mereka sendiri dengan menggunakan aturan operasional. Jadi maksudnya itu adanya perubahan teknologi, komunikasi massa tetap bertahan dengan frameworknya. Lanjut, institusi media merupakan institusi yang bergerak dalam produksi pesan dan disampaikan melalui media atau lebih dikenal dengan media massa. Jadi kurang lebih institusi media itu bergerak dalam produksi pesan atau lebih dikenal media massa. Lanjut, institusi media secara internal dikelompokkan berdasarkan tipe teknologi mereka, seperti institusi media cetak, industri film, dan industri televisi. Jadi ada tiga tipe teknologi mereka sendiri. Lanjut, menurut Dennis McQuail, untuk lebih memahami tentang institusi media, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang institusi media, yaitu yang pertama, institusi media hidup dan ada dalam lingkungan publik. Jadi jelas ya, media itu ada dalam masyarakat sekitar gitu. Yang kedua, institusi media memiliki peranan yang sangat besar dan memberikan kontribusi dalam kebebasan ekonomi, politik, dan aktivitas budaya masyarakat. Jadi perannya juga besar tuh di ekonomi, politik, sama budaya. Yang ketiga, institusi media dapat menggunakan komunikasi persuasif dan menciptakan pengharapan, tapi secara formal tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengatur masyarakat. Jadi tetap media massa ini menggunakan komunikasi yang persuasif, dapat mengkomunikasinya kepada masyarakat gitu. Tapi secara formal tidak memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat. Jadi walaupun punya pengaruh, tapi nggak bisa untuk mempengaruhi dan mengatur masyarakat secara utuh gitu. Maksudnya gitu. Yang keempat, partisipasi masyarakat pada sebuah institusi media dilakukan secara sukarela. Jadi masyarakat yang membondong untuk mempercayai media itu dilakukan secara sukarela gitu maksudnya. Jadi jelas ya, ada 4 hal yang perlu diketahui tentang institusi media. Dilanjut dengan rekan saya. Pamela J. Schumacher dan Stephen D. Rese menjelaskan ada 4 aspek atau pihak yang memengaruhi media massa, yaitu yang pertama yaitu organisasi media yang terdiri dari para jurnalis dan juga editor yang berinteraksi di dalam ruang produksi berita. Yang kedua yaitu pemilik media yang memegang kendali total atas kebijakan umum termasuk redaksi. Yang ketiga yaitu relasi eksternal media seperti pemasangan iklan, sumber berita, dan juga institusi yang secara aktif melakukan interaksi dengan media. Yang keempat yaitu ideologi yang dianut media yang tercermin pada visi dan misinya. Yang bertindak sebagai komunikator dalam komunikasi massa adalah institusi media, yaitu sesuatu institusi atau lembaga yang menghasilkan suatu pesan atau informasi dengan ideologi tertentu dan mempunyai struktur organisasi tertentu. Selanjutnya, institusi media terbentuk dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor unsur masyarakat. Yang kedua, proses komunikasi massa. Yang ketiga, yaitu khalayak.
Selanjutnya, industri media. Industri media merupakan kegiatan memproduksi berita atau iklan untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan berbagai sarana, media cetak, dan juga elektronik. Selanjutnya akan dibacakan dan akan dijelaskan oleh Muhammad Arya Ruliarto. Kepadanya saya persilahkan. Oke, saya lanjut. Karakteristik media. Yang pertama ada di karakteristik media ini ada 5. Yang pertama itu media adalah alat primer dalam mengirimkan sumber informasi pada masyarakat. Banyaknya organisasi. Yang kedua itu ada banyaknya organisasi bisnis yang menjadi target perhatian media. Maka peran media menjadi penting. Perubahan budaya. Yang ketiga itu ada perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat serta kelompok sosial dikonstruksi, disimpan dan diekspresikan oleh media. Dan yang keempat, organisasi membutuhkan media untuk membangun awareness dan citra yang baik di mata publik. Dan yang terakhir tuh yang kelima, media adalah sarana yang dijadikan tolak ukur normalitas dalam kehidupan masyarakat. Dilanjut, hegemoni media. Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada khalayak untuk menggunakan alat-alat komunikasi mekanis. Harusnya penggunaan media bersifat netral. Namun kenyataannya setiap media massa memiliki kepentingan tersendiri dalam untuk menyebarkan dan menciptakan hegemoni di setiap informasi. Hegemoni atau pengetahuan. Hegemoni adalah pengaruh atas massa. Pandangan Gramsci mengenai hegemoni berdasarkan pada gagasan Karl Marx mengenai false conscious, kesadaran yang salah, yaitu keadaan di mana individu menjadi tidak menyadari ada dominasi dalam kehidupan mereka. Menurut Gramsci, kelompok dalam dominan masyarakat berhasil mengarahkan orang kepada perasaan puas terhadap keadaan. Gramsci menyatakan bahwa sistem sosial yang mereka dukung justru telah mengeksploitasi diri mereka sendiri mulai dari budaya populer hingga agama. Hegemoni media. Hegemoni media dalam pengertian Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang hegemoni oleh kelas terhegemoni. Dilanjut. Hegemoni media perlu dipahami sebagai suatu kondisi dominasi yang dimiliki oleh individu-individu di belakang media massa berkenaan dengan cara hidup dan cara pikir tertentu. Cara pikir dan hidup ini kemudian disebarkan ke masyarakat melalui penggunaan media. Alteide 1984 atau 477. Hegemoni media. Alteide menunjukkan individu yang dimaksud lebih spesifik yaitu para jurnalis atau wartawan. Namun menurut hemat penulis, dalam konteks negara berkembang seperti di Indonesia ini, seringkali para wartawan ada di bawah pengaruh para pemimpin medianya. Dengan kata lain, wartawan seringkali tidak berada dalam posisi yang betul-betul independen untuk termuatnya sebuah berita. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akan kembalikan ke Rizky Rangga Aditya. Mungkin ini saja video pembelajaran dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.